Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, sukses selalu, dilancarkan usahanya dan banyak rezekinya. Welcome to Sam's Argan's World. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat bersama di depan saya ini ada teleskop baru gitu ya. Senang sekali saya hari ini untuk unboxing teleskop ini gitu. Oke, teleskop ini dikatakan kelasnya di kelas di tengah gitu ya gitu. Bukan high end juga gitu, masih banyak yang high end gitu, tapi ini kelas tengah-tengah lah gitu ya. Oke, Element mengeluarkan 3 tipe teleskop. Yang pertama Helix, yang kedua Titan, yang ketiga Nexus. Oke, nah ini Element Titan 525 kali 56. Ini sudah FFP ya. Jadi sudah first focal plane gitu. Oke, kita buka aja ya. Kita buka aja apa isinya. Oke, nih. Boxnya cukup keren ya. Hitam dengan ada motif gitu ya. Ada motifnya. Depan ada elemen. Oke. Elemen optik ya, ini ada Titan 525 kali 56 FFP, begitu juga di samping sini, samping kanan kiri. Oke, yang di depan ini ada spesifikasinya elemen optik Titan 525 56 FFP gitu ya. Ini APR 1C Emerald gitu. Itu oke. Di sini elemen optik. Oke. Kita buka aja. Dibungkus dengan ada pad gitu ya. Cukup keren dan cukup melindungi teleskopnya. Oke. Yang di sini ada lap ya. Microfiber. Oke. Sini ada manual book sama reticle guide-nya. Oke, lantas ini ada sun height. Oke, ini ada sun height. Lantas ada kunci-kunci. Oke. Kunci L ya. Allen key. Lantas ada baterai CR2032. Oke. Karena retikelnya bisa menyala ya. Lantas ada cadangan baut. Oke. Kita taruh saja, kita kembalikan saja. Atau biar aja. Oke, itu lantas ada tactical, jadi penutup tactical ya, penutup lensa jenis tactical ya. Oke, nah lantas ini barangnya gitu ya. Oke. Nah, saya belinya sekalian sama mountingnya ya. Karena memang kalau kita beli elemen optik ini tidak mendapatkan mounting. Nah, mounting ini
saya beli dengan merek Vortex ya, Vortex gitu ya. Kita beli dengan mereknya Vortex, oke. Cukup keren ya, cukup keren gitu ya. Ini penutupnya tuh, kalau kita pasang sunhide ya seperti ini ya. Penampakannya. Oke. Di belakang ini ada untuk setelan mata biasa ya, plus minus gitu ya. Oke. Oke, lantas pembesaran. Nah, pembesaran itu dia terbalik ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita ke kiri kan, ya, kalau kita full ke kiri itu yang paling kecil itu 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20 sampai 25. Jadi kebalik gitu ya, kebalik. Nah, kalau apa namanya, saya punya Redwind, saya punya vektor optik, itu justru dia ke kiri gitu, untuk pembesaran itu ke kiri. Nah, kalau ini justru ke kanan gitu pembesarannya. Oke, di sini ada elemen ya, cukup keren gitu ya. Lantas di sini ada spesifikasinya, Titan 52556 FFP. Oke. Lantas tube-nya ini 34 gitu ya. Jadi dia memang agak besar karena mungkin yang di depan 56 sehingga di sini butuh yang besar, jadi 34 tube-nya. Oke, sini wind edge. Wind edge cukup apa namanya, halus sekali. Nah, kalau teman-teman dengar, kliknya cukup halus dan enak sekali gitu ya. Lantas untuk turret up and down langsung ya. Jadi tanpa push pull dan lain sebagainya, jadi langsung dia. Enak sekali. Kliknya itu kayak jam tangan itu, klik 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 klik, klik gitu. Enak sekali. Keren banget nih, gitu ya. Dia menggunakan 1/10 ya, MRAD. Satu kliknya sama dengan 1/10 MRAD, oke. Lantas untuk paralax dimulai dari 15 meter, oke. Jadi penunjuknya di sini 15 meter ya, menggunakan meter, bukan menggunakan yard, oke. 15 meter, 20 meter, 25 meter, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 250 sampai 500 dan infinity. Oke. Lantas di sini ada yang di samping sini, ini ada untuk tempat baterai. Lantas untuk nyalanya recticle. Recticle nyala full ya, gitu ya. Nyala full. Jadi bukan hanya yang di tengah saja atau yang dot saja, tapi ini justru full gitu. Gitu ya.
Eh, di sini ada knob gitu ya untuk pembesaran, membantu untuk pembesaran. Pembesarannya smooth banget gitu, smooth banget gitu ya. Oke, kita lihat recticle-nya jernih banget dan full full gitu ya. Wow, ngeri. Ngeri. Jadi kalau kita lihat di keterangannya ya, jadi teman-teman ini memang dirancang, jadi desainernya teleskop ini itu adalah Maddaber. Recticle-nya maksud saya. Jadi recticle-nya dari elemen ini itu didesain oleh Maddaber. Nah, Maddaber ini orang South Africa. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya, dia sangat terkenal sekali. Dia memang air gunner gitu ya. Tapi dia juga senapan api pun dia memang cukup ahlinya lah di situ ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat YouTube-nya, di channelnya ada Air Arms Hunting South Africa ya, gitu. Air Arms Hunting South Africa. Oke teman-teman, coba ini saya akan pasang di unit saya ya. Atau kita lihat panjangnya sama beratnya. Sebentar ya, kok berubah karena mungkin sebentar. Begini teman-teman, begini. Nah, kita coba begini. Oke. Beratnya 1 kilo 300 gram. Oke, itu sudah dengan mountingnya ya. Dan sun height-nya pastinya. Nah, sekarang kalau tanpa sun height. 1 kilo 275. Oke, gitu ya. Nah, kita ukur sekarang. Panjangnya kita ukur. Tanpa sun height, panjangnya oke, 38,5 ya. Kalau menggunakan sun height, Kalau menggunakan sun height 38,5. Oke. 46 panjangnya. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan coba pasang ini di Oke teman-teman, kelebihan yang paling saya suka dengan teleskop ini, yang pertama adalah view-nya luas ya. View-nya luas banget gitu. Jadi kita melihat itu rasanya
frameless gitu ya. Jadi luas banget gitu, ya. Oke, itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah jernih ya, jernih banget gitu. Nah, kenapa kok bisa jernih banget? Itu karena lensa ini menggunakan kaca ID gitu, kaca ID. Nah, maksudnya ED ya, ED atau ID lens gitu ya, ID glass gitu. Maksud saya ID glass. Nah, apa itu ID glass? ID itu singkatan dari extra low dispersion. Nah, kalau teman-teman lihat di hasil YouTube beberapa ya katakanlah apa namanya, kalau kita record ya, atau kita apa namanya ya, ya kita record ya, itu ada chromatic aberration namanya. Jadi pinggiran, katakanlah kita nganu pohon ya, itu pinggirannya itu ada warna yang biru atau hijau, itu chromatic aberration gitu. Nah, kalau anak-anak di fotografi itu udah biasa chromatic aberration, dan itu bisa dihilangkan memang dengan Photoshop dan lain sebagainya, itu bisa. Tetapi kaca ini ya, jadi yang teknologi yang dibawa oleh teleskop ini itu benar-benar low gitu ya, sehingga benar-benar kalau hilang mungkin tidak bisa ya, tapi benar-benar low gitu ya. Jadi ya hampir hilang lah gitu chromatic aberration itu. Nah, lensa ini atau teleskop ini itu mampu gitu ya, hampir menghilangkan chromatic aberration itu. Nah, itulah istimewanya dari lensa teleskop ini gitu. Nah, misalkan ini ya, teman-teman nge-record atau apalah gitu ya, binatang gitu ya. Oke, buruan. Misalkan tekukur gitu ya. Nah, biasanya di ada bagian-bagian tertentu di pinggir-pinggirnya tekukur atau pinggir-pinggirnya pohon atau apalah gitu ya. Itu biasanya ada warna ungu gitu ya, warna biru atau warna hijau yang mestinya nggak ada di objek aslinya. Nah, ini bisa direduce bener sampai paling bawah gitu oleh teknologi yang dibawa oleh teleskop ini, gitu ya. Itu yang paling saya suka gitu. Ini warna gelasnya itu warna biru ya, ada biru, ada hijau, gitu ya. Tapi memang keren ya, keren banget. Oke, gini aja. Ini coba saya pasang ya teman-teman, saya pasang di unit saya. Nanti footage-nya itu coba saya tampilkan juga, footage-nya itu hasilnya bagaimana gitu. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri gitu. Jadi beginilah, kalau kita ngomongin teknologi itu sebetulnya what you pay is what you get gitu. Itu sudah umum lah gitu. Nah, nanti akan semakin teknologi itu maju, ya mungkin yang teknologi lama akan lebih murah, terus ada teknologi yang baru ya mesti
agak lebih mahal lagi dan lain sebagainya gitu. Seterusnya. Kan jadi kata-kata what you pay is what you get itu saya setuju banget untuk teknologi ya. Karena kita beli teknologinya gitu. Oke, gitu teman-teman. Ini saya akan pasang di unit saya. Nanti kita lihat footage-nya bagaimana gitu ya. Oke, kita lanjut.